Keluarga yang dirahmati Allah, Bapak Pembina, Penasehat, Pelindung Paguyuban kita yang kita hormati, Bapak Ketua beserta segenap jajaran kepengurusan yang kita hormati, Nenek Mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bunda kandung, pemuda, keluarga besar KTKS pada umumnya, jiran tetangga, sanak saudara, insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf, 15 hari yang lewat saya tak sempat hadir ketika acara di sekretariat kita karena agak hujan waktu itu sedikit di kilo 10. Jadi WA saja cuma yang hadir, KP pengurus waktu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini Jumat malam Sabtu malam ke-25 daripada Desember 2021 Masehi. Insya Allah sepekan lagi 2021 ini akan berakhir. Maka dalam hal di ujung tahun ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah peringatan Rasulullah. Yang kedua adalah muhasabah terhadap diri kita. Kita coba lihat sedikit demi sedikit. Peringatan Rasulullah kepada kita, apa kata Rasul? Nanti kalian akan mengikuti pola kehidupan orang Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sihasta demi sihasta, masuk ke dalam lubang biawak sekalipun lattaba'uhum, sungguh kalian akan mengikuti mereka, kata Rasulullah. Ini yang dikhawatirkan Rasul tentang penyakit umat di akhir zaman, ikut-ikutan. Dan dalam istilah orang kita, Bapak Ibu, ondong ayu ondong dadak. Kita ini suka ikut-ikutan. Dan dalam mengikut, mencontoh, meniru, kadang kita tak punya filter. Apakah itu patut dicontoh, apakah itu patut ditiru, patut diikuti atau tidak. Orang kita ini kalau ada hal yang baru dia suka mengikut. Dulu jambatan Maradan baru ramai orang ke situ. Ini dah lama tak boleh. Kini kilo 9 baru ramai orang. Samo yung pasam, Ustaz. Samo pasang. Untung ada satu. Lama tak. Dulu masjid Raya Pasir Pangarian baru ramai orang sana. Lambat laun tak pula lagi. Jadi orang kita ini memang sifatnya ikut-ikutan. Yang jadi masalah apa? Kalaulah yang diikut itu sebatas sebuah duniawi yang tidak berdampak kepada akidah dan agama, ya mungkin boleh-boleh saja. Beli baju orang beli baju kita, bangun rumah orang bangun rumah kita, beli mobil orang beli mobil kita. Selama tidak itu berdampak dalam sudut pandang akidah dan agama. Kono muda generasi penerus Tapi KTKS. kalaulah kita dalam mengikut itu ada dampak dari sudut pandang akidah atau agama kita, ini yang diingatkan oleh Nabi. Mereka masuk dalam lubang biawak sekalipun kalian ikuti juga, kata Nabi. Berarti apa? Hal yang sudah membahayakan untuk kita masih mengikut. Dan inilah yang diingatkan Allah kepada kita, walan tarda ankal yahud. Yahudi itu tak senang. Walan nasara, nasara itu juga tidak, hatta tattabi'a millatahum. Sampai kapan mereka takkan senang? Sampai engkau, hai Muhammad, bisa mengikuti millah mereka. Bahasa millah itu, Bapak Ibu, bahasa semenjak zaman Nabi Ibrahim ke bawah. Kalau zaman Nabi Nuh tidak disebut dengan millah, tapi disebut dengan din. Tapi zaman Nabi Ibrahim ke bawah disebut dengan millah. Wattaba'u millata Ibrahim hanifah. Ikutilah millah Nabi Ibrahim yang hanif, kata Allah.
Apa bedanya din dengan millah? Kalau din itu pembicaraan poin-poin agama dari sudut pandang ibadah, itu din. Tapi kalau millah, pembicaraan seluruh aspek sisi kehidupan manusia dari sudut pandang agama, itu millah. Tak hanya sekedar ibadah saja. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, kurban, akikah, baca Quran, sedekah, itu ibadah. Millah bukan sebatas itu saja. Itu juga dibaca. Tapi yang lain dari itu juga dibaca. Cara kita menjual, cara kita membeli, cara kita menyewa, cara kita meminjam, cara kita menggadai, cara kita berpakaian, cara kita bertetangga, cara kita bersaudara, semuanya diatur dalam sudut pandang agama Islam. Itu sebut dengan millah. Ma faratna minal kitabi min syai'. Tak ada satupun hukum itu yang tinggal kami sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah. Nah, itulah millah. Betapa indahnya Islam itu Bapak Ibu. Makan saja kita diatur. Makan pakai tangan kanan, tak boleh pakai tangan kiri. Makan saja kita diatur. La ta'kulu bisimal fa inna syaitana ya'kulu bisimal. Apa kata Nabi? Jangan makan pakai tangan kiri, karena syaitan itu makannya pakai tangan kiri, kata Nabi. Makan diatur. Tidur saja diatur. Kita dilarang tidur siap subuh. Kita dilarang tidur siap asar. Kita dilarang tidur siap maghrib. Tidur saja kita diatur. Masuk keluar kamar mandi saja diatur. Apa yang tak diatur dalam Islam? Tak ada. Kalaulah hal yang sekecil masalah masuk dan keluar kamar mandi saja diatur, tentulah cara berpakaian kita diatur. Tentulah cara makan, dari mana dapatnya yang dimakan, bagaimana membelanjakannya untuk membeli yang dimakan, kita diatur. Tentulah cara bertetangga, beradik kakak, sepupu, kita diatur. Nah, dalam hal ini Allah mengingatkan bahwa millah kita yang seperti itu tak disenangi oleh orang. Mungkin hari ini mereka tidak bisa menghalangi kita dari melakukan salat, tapi mereka akan berusaha untuk merusak salat kita. Mungkin hari ini mereka tak bisa halang kita puasa, tapi mereka akan berusaha merusak nilai puasa kita. Mungkin hari ini mereka tak bisa menghalang orang pergi haji, pergi umrah, tapi mereka akan merusak haji dan umrah kita. Itulah ketidaksenangan. Dengan cara apa? Dijebaklah kita dengan cara-cara yang sesuai dengan milah mereka. Berekonomi dengan cara mereka, bergaul seperti cara mereka, berbahasa seperti cara mereka, berbusana seperti cara mereka. Maka hati-hati di ujung tahun ini, janganlah kita berbahasa dengan bahasa mereka. Janganlah kita berbudaya pergaulan di akhir tahun nanti dengan budaya seperti mereka. Karena ancaman Nabi, man tashabbaha biqaumi fahuwa minhum. Orang yang tasabbuh dengan satu kaum sama dengan kaum tersebut. Jadi kita sudah lelah-lelah salat, tapi ternyata kita dihukum sama dengan mereka. Kita sudah capek menahan haus dan lapar untuk berpuasa, tapi malahan kita dihukum sama dengan mereka. Jaga diri, jaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluarga. Jangan menjadi umat yang ikut-ikutan di dalam membesarkan hal yang tidak dibesarkan. Memeriahkan hal yang tidak dimeriahkan dalam ajaran agama kita. Mengatakan
hal yang tidak dikatakan dalam agama kita. Nah, karena itu adalah millah. Yang kedua yang perlu kita ingat di ujung tahun ini adalah muhasabatun nafsi. Kita harus mengevaluasi hidup kita ini. Karena sepekan lagi cuma 2021. Sudah berapa umur kita sampai hari ini? Dengan berakhirnya tahun ini sudah berapa umur yang kita habiskan? Semenjak 120 hari kita dalam kandungan bunda, ada 4 hal yang telah dituliskan untuk kita. Yang pertama dicatat adalah ajalu, kematian kita. Belum lahir kita ke muka bumi Bapak Ibu, mati kita sudah dicatat lebih dulu. Maka kita tak bisa lari dari ajal yang telah dicatatkan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau yang namanya janjian itu datang, sedetik tak bisa ditunda. Sedetik tak bisa dimajukan. Kita pasti mati sesuai dengan janji. Tapi kalau tidak janjian, kita belum akan mati. Apapun yang terjadi. Ada kemarin itu letusan gunung Merapi di Semeru itu. Ada anak yang tertimbun sudah sekenar. Tapi tak ajalnya, memang tak mati. Tapi kalau ajal di Semeru Gunung Merapi mati, di Padang orang mati juga. Iya, kalau ajal. Yang kedua yang sudah dituliskan untuk kita adalah rezeki kita. Maka Bapak Ibu mau menghalalkan seluruh cara pun kita dalam mencari rezeki, kita takkan mendapatkan lebih dari apa yang telah dituliskan untuk kita. Takkan lebih dari apa yang telah dituliskan. Berusaha kita semenjak sebelum burung terbang, berarti belum subuh lagi. Karena burung itu lebih dulu bangun kadang dari kita. Makanya orang di kampung-kampung itu kalau batuk disuruh minum air yang mengalir tapi sebelum burung tabang kata. Itu biak paling rancak memang. Air lu air cik Ustaz. Air ulu air. Iyo, alin jaga urang dia. Tapi sebelum burung jago. Iya betul. Bangku sebelum burung jago rupanya hewan itu lebih pandai dengan obat-obatan kebanding manusia. Nah. Dan burung itu bangun lebih dulu. Begitu ada cahaya fajar itu dia bangun. Walaupun kita berusaha semenjak sebelum burung terbang sampai larut malam dengan burung sudah nyenyak balik di sarangnya, kita takkan mendapatkan lebih daripada apa yang telah ditulis untuk kita. Jadi nasib kayo atau miskin itu Bapak Ibu, itulah disuratkan di dalam kandungan bunda. Kalau orang nan kakayo ndak tamat sekolah dasarnya bisa kayo. Banyak orang kayo ndak tamat SD. Bas kota ndak tamat SD nak. Kelas 5 SD. Kayak mantap. Kayo gak ada. Memang rezekinya dalam kandungan mandehnya banyak. Kalau orang yang memang rezekinya sedikit semenjak dalam kandungan bundanya, lah S2 orang masih banyak menganggur kini. Ya. Kalau kini kok S2 banyak menganggur. Lalu su ijazah keluar masuk fotokopi. Ada pepek kali. Rezeki itu memang telah dituliskan. Yang telah dituliskan untuk kita adalah kerja kita, amaluhu. Profesi hidup kita ini telah dicatat semenjak dalam kandungan bunda. Maka kadang orang itu tamat sarjana agama tapi tidak jadi guru agama. Jadi karyawan di Indakiatnya SAG. Ada SAG dalam? Banyak. Adanya enggak ada betulnya di situ. Makanya lagi dalam media. Iya. Karena kerja itu telah ditulis. Orang sarjana ekonomi belum tentu dia akan bekerja untuk di bidang ekonomi. Orang sarjana agama belum tentu dia bekerja di bidang agama. Orang sarjana hukum belum tentu dia bekerja di bidang hukum.
Karena kerja kita sudah dicatat. Kalau nasib awak orang Kapanggalih itu daun karisi dijual. Jadi piti jadinya. Kalau nasib orang Kapanggalih, karisi jadi piti. Kalau nasib orang tak Kapanggalih, lah dia mungko kainnya duduk, tak laku-lakurinya. Tak pandai enggak dia. Ada aku orang mah kagak sampai. Aku orang aku kesamen. Baralah ke dijual aku akan. Barala kada dia gua. Baralah ke dia. Kalau orang tak Panggalih. Jadi memang kerja kita itu sudah suratan. Bahagia dan celaka kita itu suratan. Maka kata Nabi, ada orang itu sudah beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak dia dengan surga itu hanya tinggal sejengkal lagi saja. Tapi takdir dia masuk neraka, kata Nabi. Maka terjadilah sesuatu dalam perbuatannya sehingga dia masuk neraka. Dalam artian apa? Kita ini bapak ibu sekalian, jangan menganggap enteng sebuah dosa. Karena Nabi telah menggambarkan jarak orang itu dengan surga hanya tinggal sejengkal. Berarti berapalah amalannya. Cuma mungkin ada satu kesalahan kecil sehingga dia tersungkur lebih dulu ke neraka. Tak tahu apa kesalahan yang akan terjadi. Justru itu hati-hati dengan masalah kesalahan. Jangan anggap enteng. Dan ada orang itu telah beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak dia dengan neraka itu hanya tinggal sejengkal, kata Nabi. Tapi catatan telah dulu dia menjadi ahli surga, sehingga dia menjadi ahli surga. Ada orang yang hidupnya bergelimang maksiat, tapi di ujung hayatnya dia taubat. Maka senantiasalah berharap dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Karena kita juga tidak tahu, rupanya hidup bergelimang maksiat selama ini, begitu terketuk hatinya taubat. Dia taubat, tak lama setelah itu ajalnya pun datang. Jadi kalau begitu, soal rezeki, soal ajal, soal perbuatan itu telah dicatat. Karena telah dicatat, umur kita sudah berjalan sekian lama, sehingga hampir habis 1 tahun lagi, 2021. Nah, dengan berakhirnya tahun 2021 ini, catatan tadi sudah berkurang. Berkurang catatan berarti kita dekat dengan yang namanya ajal, dekat dengan yang namanya kematian. Maka tingkatkanlah amal salih kita dan jangan pernah menganggap enteng satu dosa. Kalaulah di ujung hayat nanti kita jadi buruk malang nasib kita, maka besar harapan semakin ke ujung umur ini semakin baik hendaknya kita. Amin. Karena kita nggak tahu kapan ajal kita, entah sampai 2022 atau tidak. Allah lah, hanya Allah yang tahu. Maka evaluasi diri kita, berbanyak istighfar, tingkatkan amal soleh, islah zatil bain, perbaiki hubungan bersaudara bertetangga. Jangan sampai memutus silaturahmi, karena hidup kita semakin ke tepi, semakin ke tepi. Janganlah wak karam tiba di tepi, lah ke ujung umur malahan menjadi malang nasib kita. Maka tingkatkan amal salih kita. Sebab Bapak Ibu, hidup di dunia ini suatu hari pernah ditanyakan Jibril kepada Nabi. Apa kata Jibril? Akhbirni anid dunia. Ya Muhammad, tolong gambarkan kepada aku seperti apa kehidupan dunia itu. Apa kata Nabi? Ad-dunya kahilmin naim wa ahluha mujazuna wa muaqabun. Dunia ini hanya bagaikan mimpi orang yang tidur. Apa makna bagaikan mimpi orang yang tidur? Mimpi itu hanya sekejap. Lalu awak semenjak jam 10 malam tajago sebelum salat subuh. Ada awak mimpi semenjak mata tapi siang sampai awak tajago? Tak ada nak. Awak mimpi itu balang penang sabantan.
bunga mainan lalok. Bunga tidur. Bunga tidur. Tadi malam bermimpi besok buat jarang dia alasan. Sebentar. Saya tadi mimpi rasanya pulang kampung rasanya. Sebentar. Tak ada orang yang mimpi itu semenjak mata terpejam sampai terbangun lagi. Mimpi itu hanya bunga tidur, mainan tidur sejenak saja. Cuma apa beda mimpi dengan hidup dunia? Wa ahluha mujazuna wa mu'aqabun. Itu bedanya. Kalau mimpi tidak memberi bekas, tapi dunia yang sekejap memberi bekas. Mimpi tak memberi bekas. Apa kita mimpi? Mimpi rasanya kebakaran. Lapar ni awak memadamkan api. Begitu awak tak jaga ada yang terbakar. Tak ada. Mimpi itu tak memberi bekas. Mimpi rasanya tadi baca kak jorang lalati awak rasanya ni. Begitu awak tak jaga ada awak baca kak jorang. Tak ada. Bantal saya gak libur buah gini. Mimpi tak memberi bekas. Tapi dunia hidup yang pendek yang digambarkan Nabi bagaikan mimpi tadi. Kapan kita tahu pendeknya hidup dunia ini? Ketika kita sudah mati nanti. Sekarang belum terasa pendeknya dunia, Pak. Tapi kalau sudah mati baru terasa. Masa itu yang telah berlalu itu terasa pendek. Yang akan datang baru terasa lama. Awak rasanya patang temek SMA baru. Rupanya gini lah, awak belum ada SMA rupanya. Karena ini lah berlalu. Yang berlalu itu terasa pendek. Nanti begitu kita sudah sampai di alam kubur, tahulah kita pendeknya hidup dunia ini. Lama penantian di alam kubur itu nanti. Begitu kita sampai di padang mahsyar, terasanya pendek kehidupan dunia dan di alam barzah itu. Lama penantian di padang mahsyar. Ketika kita sampai nanti entah di neraka atau di surga, ternyata padang mahsyar itu juga hanya pendek. Neraka itu lebih lama dari itu lagi. Masa yang berlalu itu pendek. Nah, dunia yang pendek bagaikan mimpi ini, wa ahluha mujazuna wa mu'aqabun. Dia memberi bekas. Kalau mimpi pendek tak memberi bekas, tapi kalau dunia pendek menentukan. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau baik kita di dunia ini, baiklah akhir kita yang panjang nanti. Kalau buruk kita di dunia ini, buruklah akhirat kita yang panjang nanti. Nah, di ujung tahun 2021 masih ini, hindari perbuatan-perbuatan yang tidak ada sangkut paut dengan agama kita. Hindari ucapan-ucapan yang tidak ada hubungan dengan agama kita. Jaga diri, jaga keluarga kita dari hal-hal yang tidak bernilai agama kita. Dan jangan lupa, muhasabalah bahwa hidup kita semakin pendek. Bahwa umur kita di dunia ini semakin singkat, maka bertaubatlah terhadap kesalahan yang telah lalu. Minta ampunlah kepada Allah dengan kelalaian kita. Allah itu Maha Pengampun, walaupun dosa kita memenuhi rongga langit dan bumi. Dan tingkatkanlah amal kebaikan kita, karena Allah menerima semua kebaikan, walaupun cuma sekedar membuang duri dari jalan. Allah tak pernah menyia-nyiakan nilai kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Fa'tabiru ya ulil absar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.